Kita mulai saja sambil menunggu sisanya nanti masuk di Zoom ya. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita mulai dengan sistem saraf. Sistem saraf merupakan satu di antara 3 sistem yang paling penting di dalam tubuh manusia. Sistem saraf ini dia mempunyai tugas yang paling kompleks. Sel-sel dan selabut-selabutnya mempunyai usia yang paling panjang. Tapi ada satu yang harus diingat, kalau terjadi kerusakan pada sel atau sistem saraf, apalagi pada usia dewasa, maka kemungkinan untuk penggantian sel mati ataupun perbaikan sel ataupun saraf yang rusak sangat sulit sekali. Bahkan ada yang tidak diganti. Itu yang harus diingat. Itu sebabnya kenapa pada orang-orang normal tertentu bisa terjadi kejadian seperti penyakit Alzheimer, demensia, atau pikun, dan sebagainya. Itulah yang harus Anda ingat nantinya. Oke, next, lanjut. Sistem saraf ini adalah suatu sistem yang memungkinkan tubuh kita untuk mendeteksi atau menerima stimulasi dan rangsangan dari luar tubuh dan juga rangsangan dari dalam tubuh kita sendiri untuk kemudian melakukan jawaban atau respons apa yang harus dilakukan oleh daerah atau organ ataupun jaringan yang menerima stimulus tadi. Di samping itu, sistem saraf ini akan menyesuaikan, akan membuat suatu kerjasama atau menyelaraskan kerja daripada sistem-sistem yang lain. Sistem saraf ini nanti dikelompokkan ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nanti saya jelaskan di belakang. Sistem saraf pusat itu hanya 2, yaitu otak yang ada di dalam tempurung kepala kita dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Harus disebutkan dengan belakang, karena sumsum tulang itu ada lagi yang berada pada tulang-tulang panjang, seperti yang saya jelaskan pada sistem muskuloskeletal. Jadi hanya otak dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang berada di dalam tulang belakang manusia, mulai dari daerah leher sampai ke daerah pinggang. Sedangkan sistem saraf tepi nanti ada 12 pasang saraf otak yang keluar dari otak, dari kepala, dan 31 pasang saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf ini, dia kalau mengalami gangguan, baik di pusat maupun di tepi, sekali dia terputus atau mengalami kerusakan, maka jaringan-jaringan yang dituju oleh susunan saraf yang bersangkutan tidak akan bisa berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Seperti yang pernah saya jelaskan pada sistem perkemihan atau trakus urinarius, di mana seseorang bisa mengalami yang namanya inkontinensia urin, di mana orang tersebut tidak merasakan bahwa dia tuh kencing terus. Jadi buang air kecilnya itu menetes terus keluar. Karena apa? Karena saraf yang mempengaruhi sphincter antara kandung kencing dengan uretra itu sudah lumpuh. Oke, kita kembali. Lanjut. Tadi itu adalah secara anatominya, secara fungsionalnya kita akan melihat bahwa sistem saraf ini nanti akan terbagi 2. Ya, kalau tadi kan anatominya pusat dengan
tepi. Kalau fungsionalnya itu adalah sistem saraf sadar atau disebut juga sistem saraf somatis. Dan satu lagi sistem saraf otonom atau tidak sadar. Sistem saraf otonom atau tidak sadar ini nanti terbagi dua, yaitu susunan saraf simpatis dan ada susunan saraf parasimpatis yang fungsinya nanti bertolak belakang. Apa yang dinamakan sistem saraf somatis atau sadar? Di mana sistem saraf ini dikendalikan oleh kita pada saat kita dalam keadaan sadar. Kalau kita tidur, pingsan, ya itu koma misalnya, itu tidak bisa mempengaruhi sistem saraf somatis tadi. Karena sistem saraf somatis harus dikendalikan pada saat kita sadar, mengerti dan tahu bahwa saraf ini bisa kita atur. Sedangkan sistem saraf otonom itu tidak bisa diganggu gugat. Kita tidak akan bisa melakukan apapun terhadap sistem saraf yang satu itu. Sistem saraf yang satu itu sudah dibuat dari asalnya. Dia itu bergerak terus, ya, tidak bisa kita rubah apapun yang terjadi. Meskipun kita ingin merubahnya, tidak bisa. Contohnya, yang paling mudah apa? Dan sering kita lakukan dan tidak kita sadar, yaitu bernafas. Anda kadang-kadang tidak sadar bahwa Anda itu sedang bernafas. Karena Anda sibuk membaca, sibuk ngobrol, sibuk main-main, sibuk nonton TV, ya. Pada waktu Anda melakukan hal-hal tadi, nafas kita itu jalan terus. Baik kita sadar ataupun tidak. Bahkan pada saat kita tidak sadar, yaitu pada waktu tidur, bernafas pun terus berjalan dengan frekuensi yang sudah ditentukan. Itu salah satu contoh sistem saraf otonom. Di mana sistem saraf otonom ini mempengaruhi sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, sistem perkemihan, sistem digestif atau pencernaan, dan lain-lain. Pada umumnya sistem yang berada di organ-organ dalam. Ya. Sedangkan sistem saraf otonom atau tidak sadar ini dalam keadaan stabil antara simpatis dengan parasimpatis. Sehingga semua organ yang dipengaruhinya itu berjalan seperti biasa. Seperti bernapas, dia tetap pada orang dewasa antara 16 sampai 18 kali per menit, pada anak-anak 24 kali, pada bayi lebih cepat 30 kali per menit. Itu tidak akan berubah. Karena apa? Karena kedua susunan saraf simpatis dan parasimpatis ini dalam keadaan netral, sehingga dia tidak saling mempengaruhi pada saat normal. Tapi dalam keadaan tertentu, seperti misalnya sistem saraf tidak sadar ini, apa contohnya? Anda sedang marah. Nah, pada waktu marah itu, apa yang terjadi? Anda suka lihat nggak orang marah? Mau berkelahi gitu. Kelihatan nafasnya lebih cepat. Karena pada saat itu, susunan saraf tidak sadar ini yang lebih berpengaruh adalah sistem saraf simpatisnya. Adrenalin dikeluarkan, dia akan mempercepat nafasnya, dan Anda coba nadinya. Pasti nadinya juga lebih cepat. Itu contoh perubahan pada sistem saraf otonom. Next, lanjut. Semua susunan saraf tadi, mulai dari susunan saraf pusat sampai ke saraf perifer, itu dibentuk oleh sel-sel saraf atau neuron. Nanti saya perlihatkan gambar sel saraf itu. Ya. Sel saraf ini merupakan suatu sel yang kecil, dan itu nanti sel itu tadi akan bisa menerima stimulasi atau rangsangan dan kemudian meneruskannya. Ya, jadi ada dua fungsi sel saraf tadi, menerima rangsangan dan meneruskan. Nanti tergantung jenis daripada serabut saraf yang dibentuk oleh sel-sel saraf tadi. Nanti kita akan bisa lihat di belakang. Yang jelas, setiap sel saraf bisa menghantarkan impuls listrik yang berasal dari rangsangan dari luar dan juga diteruskan apakah menuju ke pusat atau kembali lagi menuju ke perifer. Neuron ini
terdiri atas badan sel saraf dan tonjolan-tonjolan sel saraf yang pendek dan yang panjang. Yang panjang dinamakan akson atau nerit, dan yang pendek itu dinamakan dendrit. Badan sel saraf sendiri itu ukuran dan bentuknya beragam, ya, tapi susah untuk dilihat dengan mata telanjang, jadi biasanya dia dilihat dengan mikroskop. Hanya badan sel saraf ini kalau berkumpul, karena nanti sel-sel saraf atau neuron ini kan kecil sekali, dia harus berkumpul. Mungkin nanti kumpulannya itu ribuan atau ratusan ribu atau mungkin lebih banyak lagi. Kalau badan-badannya itu berkumpul, karena badan-badan itu harus berkumpul membentuk suatu jaringan, ya. Itu biasanya warnanya adalah kelabu. Tapi kalau serabut yang panjangnya yaitu akson atau nerit itu berkumpul disatukan, maka warnanya akan putih, sehingga disebut substansia alba. Sedangkan yang badan sel sarafnya kalau berkumpul jadi kelabu warnanya dinamakan substansi kelabu atau substansia grisea. Nah, karena nanti ada perbedaan. Kalau otak, bagian luarnya itu terdiri dari badan-badan sel saraf. Serabut-serabutnya ada di bagian dalam. Sehingga otak itu bagian luarnya berwarna kelabu. Di bagian dalamnya berwarna putih. Sedangkan berbalik dengan medula spinalis. Kalau medula spinalis, badan sel sarafnya ada di dalam. Serabut sarafnya ada di luar. Sehingga warnanya kalau sumsum tulang belakang itu di luarnya putih, di dalamnya kelabu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya, next, lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan sel saraf atau neuron. Ini adalah badan sel sarafnya seperti biasa, satu sel terdiri dari protoplasma, ada dinding selnya, dan ada inti selnya. Ini cabang-cabang yang pendek ini lebih banyak. Dia bisa banyak, ada beberapa, mungkin sampai puluhan. Ini yang dinamakan dendrit. Bagian yang pendek atau dendrit ini akan menerima stimulasi dari luar atau stimulasi dari sel saraf yang lainnya. Ya, sedangkan bagian yang menonjol yang panjang ini hanya satu pada setiap sel saraf atau neuron. Ini dinamakan akson atau nerit. Dan kalau dendrit ini telanjang, maka akson ini biasanya dibungkus oleh suatu lapisan yang dinamakan neurolema. Ya. Dan nanti ada bagian yang tidak dibungkus oleh neurolema yang dinamakan nodus Ranvier. Ya, neurolema ini melengket di sini. Nah, kemudian ini yang di luarnya yang lebih tebal itu adalah selubung lemak yang dinamakan selubung mielin. Kalau neurolema itu langsung membungkus aksonnya yang di tengah-tengah ini yang hijau. Itu dibungkus oleh neurolema atau aksolema, dan di bagian luarnya lagi dibungkus oleh selubung mielin, di mana fungsinya itu seperti kabel listrik. Coba, Anda pernah melihat kabel listrik yang dipasang tanpa ada bungkusnya? Siapa yang pernah lihat atau berani pasang di rumahnya? Nggak akan ada yang berani pasang. Pasti kabel listrik itu selalu di luarnya dibungkus oleh isolator. Apakah itu berbentuk plastik atau karet yang tidak bisa menyebarkan impuls. Serabut saraf ini pun sama. Akson atau nerit ini dibungkus oleh selaput lemak yang dinamakan mielin untuk mencegah terjadinya loncatan impuls atau loncatan listrik dari serabut saraf yang ini ke serabut saraf yang lain. Jadi ini nanti impuls itu kalau datang masuk ke dendrit, masuk ke badan sel, diproses, kemudian dilanjutkan menuju ke akson. Nanti ini akan disampaikan ke dendrit lagi yang ada di bawahnya dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri dari otak, kemudian sumsum tulang belakang. Otak ini terdapat di dalam tulang kranium. Saya sudah jelaskan pada muskuloskeletal.
di mana tulang kranium itu begitu rapat dan cukup kuat, cukup tebal tulangnya. Dan kemudian otak ini nanti akan dilapisi oleh selaput otak yang namanya Meiningen. Meiningen ini atau selaput otak nanti ada 3 lapis. Nanti saya jelaskan. Permukaan otak ini tidak rata, tidak polos. Tidak seperti hati atau liver, polos licin. Permukaan otak ini mempunyai lekukan dan mempunyai parit-parit di antara lekukan itu tadi. Bagian yang menonjol, yang merupakan lengkungan keluar ini, nanti akan masuk ke dalam. Dan di dalam sini nanti ada parit-paritnya. Ya, oke, nanti saya jelaskan ke belakang. Kemudian dari sini, otak ini nanti akan terbagi atas otak besar, kemudian bagian otak tengah, dan otak kecil. Ya, otak kecil yang ada di belakang. Kemudian nanti ini akan menyambung melalui medula oblongata atau bagian batang otak sebelum dia masuk ke dalam sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Jadi di batas inilah ini tulang ini dibungkus oleh tulang otak ini, dan kemudian mulai batas ini ke bawah ini akan dibungkus oleh tulang belakang atau kolumna vertebralis. Lanjut, naik. Tadi sudah saya jelaskan akson itu hanya satu, ya. Kemudian ini lebih panjang dari dendrit, kadang ada yang bisa mencapai 100 cm. Akson ini dibungkus oleh aksolema atau neurolema tadi yang membungkus langsung akson atau neritnya. Kemudian di bagian luarnya ada selubung lemak yang dinamakan selubung mielin. Itu fungsinya adalah seperti isolator pada kabel-kabel listrik yang ada di rumah Anda. Ya. Nanti bagian akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin tadi dinamakan nodus Lanfranc. Oke. Ya, lanjut, next. Bagian yang pendeknya adalah dendrit. Dendrit tidak dibungkus, jadi ini telanjang saja, ya. Kemudian dia juga banyak cabangnya untuk menerima impuls tadi dan disampaikan ke badan sel yang akan dilanjutkan ke akson atau nerit tadi yang akan melanjutkan ke sel saraf yang lain. Jadi nanti ini badan sel saraf ini bergabung dengan badan sel saraf yang lain. Dan aksonnya juga sama, bergabung dengan akson dari sel-sel saraf yang lain. Ya, lanjut, next. Jadi susunan saraf kita itu baik otak, ya, sumsum tulang belakang maupun serabut-serabut saraf yang menuju ke perifer itu merupakan gabungan dari sel-sel saraf tadi. Kita lihat yang disebut sinapsis. Nah, kan kecil sekali itu. Sinapsis ini malah lebih kecil lagi, lebih sempit lagi, sehingga dia harus dilihat dengan mikroskop elektron. Nanti kita lihat gambarnya di belakang. Jadi antara saraf yang satu dengan saraf yang lain yang akan menerima impuls tadi, dia tidak langsung nempel. Ternyata ada gap yang sangat tipis yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Gap itulah atau celah tadi dinamakan sinapsis, di mana di dalam celah tadi terdapat satu zat kimia yang dinamakan neurotransmitter yang fungsinya untuk menyampaikan, itu adalah suatu bahan kimia untuk menyampaikan impuls tadi menuju ke saraf yang selanjutnya. Ya, jelas. Kita lihat gambarnya. Lanjut, next. Nah, seperti ini. Ini adalah ujung dari akson. Jadi akson itu kan bercabang hanya 2. Nanti akson ini ujungnya akan berhubungan dengan dendrit. Ini badan sel. Kalau akson ini badan selnya di atas nih. Nah, nanti sudah masuk ke sini, dia dilanjutkan menuju ke akson yang selanjutnya. Kita lihat antara pertemuan ujung akson dengan ujung dendrit. Nah, dengan mikroskop elektron ternyata ini ada celah di sini.
Nah, celah yang sempit inilah yang dinamakan sinapsis, yang berisi zat kimia yang dinamakan neurotransmitter. Itu maksudnya adalah untuk menyeberangkan impuls dari saraf yang satu menuju ke saraf yang lain. Jelas ya? Ya, lanjut. Next. Saraf sesuai dengan fungsinya. Kalau kita lihat kabel TV, kan kalau televisi yang pakai kabel ya. Memang ada televisi yang pakai pemancar yang lain. Televisi yang pakai kabel itu yang satu akan menerima impuls. Jadi kabelnya itu adalah berfungsi untuk menyampaikan impuls yang datang ke televisi. Nanti di televisi itulah baru muncul gambarnya. Ya. Kemudian nanti dari TV itu akan menuju lagi ke kabel-kabel yang kecil yang akan mengeluarkan suara ataupun penyetelan saluran TV tadi. Saraf juga demikian. Kita melihat sesuatu. Kita sedang jalan, melihat taman yang bagus sekali, indah sekali. Kita akan berhenti di sana. Padahal kita akan pergi menuju ke toko misalnya. Tapi karena Anda sedang terburu-buru, Anda hanya melihat saja, dan kemudian otak itu memperingatkan, Anda kan cepat-cepat mau ke toko, jadi udah lewat aja, lewat. Tapi pada saat Anda sedang santai, tidak menuju kemana-mana, Anda berhenti dulu di sana. Dan nanti otak akan melihatkan, dekatin saja. Anda mungkin ingin melihat keindahan bunga-bunga. Jadi rangsangan yang datang yang lewat mata itu akan disampaikan menuju ke otak. Nanti otak tinggal menyimpulkan. Karena otak tadi sudah tahu bahwa kita sedang ada kesibukan atau kita tidak ada kesibukan. Jadi nanti diproses oleh otak, dan otak akan memerintahkan dua hal kemungkinan tadi. Yang pertama, Anda hanya lihat aja sambil lewat. Yang kedua, Anda akan mendekati taman tadi dan kemudian memetik bunga. Itu ada dua kemungkinan. Atau Anda lewat suatu restoran itu kebetulan lagi masak tuh, baunya keluar, wangi sekali. Anda lewat, wangi sekali. Tapi Anda kan di rumah sudah makan. Tapi saya sudah sarapan, ya sudah, lewat saja Anda. Tapi baunya enak. Tapi kalau Anda di rumah belum sarapan dan Anda masih punya waktu, saya berhenti dulu, saya mau coba masakan. Anda akan belok masuk ke restoran itu tadi. Jadi otaklah yang memproses semua kejadian tadi dan memerintahkan apa yang harus kita lakukan. Saraf yang menyampaikan impuls atau stimulasi dari luar itu dinamakan saraf sensoris atau saraf aferen. Dan nanti di otak kan diproses tuh apa yang mau diinikan. Kemudian otak akan memerintahkan melalui suatu saraf yang bersifat perintah yang namanya saraf eferen. Seperti tadi Anda mencium bau-bauan di depan restoran, ada dua kemungkinan. Anda lewat saja karena sudah sarapan, atau kaki Anda disuruh belok masuk ke restoran tadi untuk pesan makanan karena Anda belum sarapan di rumah. Itulah dua jenis saraf itu tadi. Yang satu menyampaikan impuls ke otak, dan yang kedua adalah menyampaikan perintah dari otak ke organ yang bersangkutan, apakah kaki atau tangan atau yang lainnya. Jadi di sini yang pertama adalah saraf sensoris atau aferen. Di mana neuron aferen ini akan menyampaikan stimulus, apakah itu dari luar atau mungkin dari organ dalam. Nanti dari organ dalam ceritanya akan beda lagi. Ya. Nanti di pusat akan diproses, dan diprosesnya nanti apakah di otak atau mungkin hanya di medula spinalis. Ujung-ujung neuron ini terdapat di seluruh permukaan tubuh kita dan juga terdapat pada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga nanti saraf somatis atau saraf aferen ini ada beberapa. Yang pertama dinamakan somatic cutaneous atau saraf yang berada pada permukaan kulit.
otomatis itu kan nanti fungsinya untuk meraba, merasakan panas atau dingin, merasakan suatu barang itu berat atau ringan, dan lain-lain. Dan itu saraf-saraf yang ada pada permukaan kulit seluruh tubuh kita. Yang kedua dinamakan saraf proprioseptor. Proprioseptor ini berada pada otot dan juga di daerah telinga. Ya, apa fungsinya? Seperti Anda bisa berdiri dengan tegak, itu karena Anda bisa mengatur keseimbangan. Anda duduk dengan baik, itu karena diatur keseimbangannya secara demikian. Ya, Anda berjalan, begitu juga keseimbangan itu akan diatur oleh indera proprioseptor tadi. Begitu juga waktu Anda lari, Anda naik pohon, Anda naik tangga, itu keseimbangan itu harus diatur oleh yang namanya indera proprioseptor, yaitu kerjasama antara otot, sendi, dan juga yang berada pada saraf otak perifer nervus ke-8. Yang ketiga disebut indera khusus atau panca indera. Ya, panca indera ini biasanya merupakan cabang dari saraf-saraf otak. Itu indera khusus ini berada pada mata, pada hidung, pada lidah, ya, dengan rongga mulut sekitarnya, pada telinga, dan juga pada permukaan kulit seluruh tubuh kita. Dan yang terakhir ini adalah saraf aferen otonom. Kenapa dikatakan demikian? Karena saraf aferen otonom ini tidak bisa Anda sadari, tidak bisa diatur. Ya, dia sudah mempunyai suatu frekuensi dan ritme yang tersendiri, yang hanya bisa dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Dan ini nanti berada pada organ-organ dalam kita, kelenjar-kelenjar ataupun jaringan-jaringan yang berada di bagian dalam. Lanjut. Kemudian, ya lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan. Yang pertama ini adalah saraf aferen yang akan menerima stimulus. Kembali lagi yang gambarnya yang sebelum ini. Apa sih? Di sini nanti reseptor sensoris itu berasal dari panca indera yang tadi saya katakan, yang berdasarkan penglihatan, pendengaran, penghidup atau penciuman, pengecapan, dan kemudian peraba atau perasaan. Kemudian ada lagi reseptor sensoris yang berasal dari lingkungan internal atau otonom. Itu nanti akan terbagi atas kemoreseptor, baroreseptor, dan osmoreseptor. Ya, ini tidak akan saya jelaskan lebih banyak. Nanti ini akan melanjutkan rangsangan tadi. Setiap rangsangan yang masuk harus lewat medula spinalis. Nanti di medula spinalis dia akan dikirimkan menuju ke otak. Nanti di otak ini semua bagian bisa memproses, tapi nanti ada bagian-bagian tertentu yang lebih dominan. Karena di otak ini nanti ada bagian yang dominannya ke arah ingatan, ke arah memori, ke arah tingkah laku, ya, dan sebagainya. Nanti diproses di otak, dikirim lagi lewat medula spinalis. Kan di medula spinalis ada dua bagian. Yang satu adalah saraf yang akan memberikan laporan ke otak, dan satu lagi saraf yang menyampaikan perintah dari otak, termasuk susunan saraf otonom. Nanti dari sini akan keluar dari medula spinalis yang tadi saya sebutkan 31 pasang saraf spinal, ya. Nanti ini akan menuju ke organ yang akan bereaksi tadi. Apakah itu panca indera, ya, jadi saraf-saraf somatik atau volunter, termasuk otot-otot rangka, ya,
Kemudian dia akan menuju juga ke persarafan otonom, baik itu otot jantung, otot polos yang terdapat pada seluruh organ dalaman, dan juga pada kelenjar-kelenjar, baik itu kelenjar yang menghasilkan hormon, kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saraf yang kedua. Kalau tadi aferen atau sensoris menyampaikan impuls menuju ke otak, maka yang kedua adalah disebut saraf eferen. Perbedaannya hanya A dengan E saja ya. Saraf eferen ini disebut juga saraf motorik. Kenapa? Karena pada umumnya yang dipilah itu pasti akan bergerak untuk otot-otot, entah misalnya otot di mata atau itu pada organ-organ dalaman ya. Saraf motorik yang berasal dari otak lewat medula spinalis. Kalau yang otonom dia akan melewati ganglia sistem saraf otonom yang berada di samping dari susunan tulang belakang atau kolumna vertebralis. Saraf ini nanti akan meneruskan dan sampingannya dilakukan disuruh perintahkan oleh otak. Jadi saraf eferen ini adalah yang bersifat volunteer ya, yaitu yang bersifat saraf motorik yang terlibat dalam kontraksi dan refleks daripada otot-otot skelet di tubuh kita. Dan yang kedua adalah saraf otonom melewati ganglion saraf otonom yang ada pada pinggir kolumna vertebralis. Nanti ini akan mempengaruhi bagian-bagian dalam, baik itu otot jantung, otot polos, atau kelenjar, dan organ-organ dalam lainnya. Sampai sini jelas ya? Oke, next, lanjut. Ada yang dinamakan neuron intermedier atau interneuron. Ini letaknya biasanya di dalam tulang belakang, yaitu di kolumna vertebralis, biasanya di bagian belakangnya ya. Ini biasanya akan menyampaikan impuls dari saraf aferen ya ke saraf motorik tanpa melewati otak. Ini biasanya terjadi pada gerak refleks. Karena seperti contohnya, Anda misalnya sedang kerja ketikaan panas nih, udah maksimum. Kebetulan tiba-tiba ada dering handphone. Anda ngambil tangan yang satu, dering handphone ini kan tangannya masih di setikaan. Anda tidak sengaja memegang bagian yang panas dari setikaan tadi. Meskipun Anda sibuk nelpon, tidak mungkin tangan Anda yang kena panas badan setikaan tadi akan diam saja. Nunggu perintah dari otak dulu lah, apa yang harus dilakukan. Kan nggak mungkin. Pasti langsung karena badan setikaan yang panas, Anda langsung akan menarik tangan Anda. Itu yang dinamakan gerak refleks. Karena apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Ya, oke. Lanjut. Kita lihat sekarang sistem saraf pusat atau central nervous system. Sudah saya jelaskan dari awal berkali-kali bahwa saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, di mana pada otak bagian luarnya adalah kumpulan dari badan sel-sel yang berwarna kelabu, sedangkan pada sumsum tulang belakang bagian luarnya adalah merupakan kumpulan dari serabut saraf atau akson atau nervnya sehingga berwarna putih. Kedua bagian daripada sistem saraf pusat ini yaitu otak dan medula spinalis dibungkus oleh selaput otak yang dinamakan meningen. Ya. Meningen ini membungkus mulai dari otak sampai ke sumsum tulang belakang. Meningen ini jangan lupa ada 3 lapis. Yang
Pertama yang paling luar yang nempel pada tulang kepala, dan mungkin kalau di tulang belakang itu akan nempel pada bagian tulang belakang, itu dinamakan dura mater. Lapis keduanya dinamakan arachnoid mater. Dan lapisan yang paling dalam itu akan menempel pada permukaan otak dan juga pada permukaan daripada sumsum tulang belakang yang dinamakan pia mater. Organ daripada saraf pusat ini yaitu otak dan medula spinalis tidak seluruhnya terdiri dari neuron tadi. Di antara neuron-neuron atau kumpulan neuron-neuron tadi, kita akan dapatkan adanya sistem jaringan sel-sel saraf pusat. Jaringan sel-sel saraf pusat ini sama dengan jaringan pada daerah lain. Seperti misalnya pada otot, ada jaringan fibrosa, ada jaringan retikuler, ada jaringan elastis. Di tulang juga demikian. Nah, kalau di saraf pusat, susunan saraf pusat, maka jaringan penunjangnya itu dinamakan astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependimal. Yang semuanya itu dinamakan neuroglia. Kalau tadi kan, kalau sel saraf namanya apa? Tulang. Kalau jaringan penunjang sel saraf namanya neuroglia. Ingat itu perbedaannya, ya. Bahkan salah satu sel itu tadi yaitu sel ependimal yang terletak di otak itu yang akan memproduksi cairan otak atau cerebrospinal. Lanjut. Kita lihat sekarang otak atau bagian daripada sistem saraf pusat. Di dalam otak kita akan dapatkan seperti tadi yang saya katakan, ya, tonjolan pada permukaan otak itu ada yang menonjol yang dinamakan gyrus, dan ada parit-paritnya yang dinamakan suka. Di sini di dalam otak itu tadi mulai dari cerebrum sampai ke bagian bawah mendekati batang otak itu kita dapatkan adanya 4 buah ruangan. Yang 2 ruangan dinamakan ventricle lateral. Terdapat kanan kiri dari otak. Jadi yang terdapat pada hemisfer cerebri kanan dan hemisfer cerebri yang kiri. Di dalamnya ada 2 ventricle lateral. Dan kemudian di bawahnya nanti ada ventricle ketiga, dan paling bawah nanti ada ventricle keempat. Berupa suatu ruangan yang kecil. Di dalam ventricle lateral ataupun ventricle yang lainnya, kita dapatkan adanya kumpulan sel-sel ependimal atau sel jaringan penunjang sel saraf otak atau sel saraf pusat yang akan memproduksi cairan otak atau cairan cerebrospinal. Cairan ini terdapat di otak baik di bagian luar yang berbatasan dengan tulang atau di bagian dalam yang di dalam rongnya. Itu jumlahnya tetap 120 cc. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena apa? Kalau lebih, otomatis dia akan menekan bagian otak atau bagian sumsum tulang belakang tadi. Dan itu pasti akan menimbulkan gangguan. Tapi kalau kurang pun sama. Nanti proses pemberian makanan, proses-proses penyampaian impuls dan memerintahkan proses dari otak itu pasti akan terganggu. Jadi jumlahnya harus tetap. Cairannya yang diproduksi di ventricle lateral tadi jumlahnya 720 cc per hari. Sedangkan jumlah di seluruh susunan saraf pusat tadi
hanya boleh 120 cc. Jadi yang 600 cc lagi itu dibuang setiap hari lewat daerah vena yang berada pada puncak cerebrum. Kita lihat fungsi daripada cairan otak ini. Pertama, dia akan menunjang dan melindungi dan spinalis. Kemudian dengan adanya cairan tadi, maka di dalam susunan saraf pusat tadi terdapat suatu tekanan yang stabil. Jadi fungsi cairan tadi adalah mempertahankan tekanan di dalam susunan saraf pusat. Dan hal yang satu lagi, meskipun sedikit, dia tetap merupakan suatu bantalan untuk mencegah goncangan. Manusia itu nggak mau diam kan, seperti saya ngomong aja pasti gerak. Jalan, ya udah pasti kalau jalan gerak. Apalagi kalau Anda lari. Apalagi kalau Anda misalnya main bola yang ditendang dengan kepala, ya, atau gerakan-gerakan lain yang akan mengguncang baik otak maupun tulang belakang. Maka fungsi daripada cairan ini mencegah benturan antara susunan saraf pusat tadi dengan tulang yang melindungi susunan saraf pusat tadi. Jadi bekerja sebagai bantalan, ya, dan penahan shock antara otak, sumsum tulang belakang dengan tulang-tulang kepala ataupun tulang-tulang belakang. Dan juga fungsinya kenapa dia tidak boleh berkurang, supaya susunan saraf pusat itu tetap dalam situasi yang lembab karena adanya cairan tadi. Lanjut, next. Nah, kita belah sekarang otak itu tadi, potong. Ini kan bentuk otaknya yang tadi saya katakan, bagian luar merupakan substansia grisea atau substansia keladu. Ya, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih yang merupakan substansia alba yang dibentuk oleh akson ataupun dendrit tadi. Otak ini ternyata kalau dilihat dari potongan, maka ada dua bagian besar otak yang terletak di paling atas yang dinamakan cerebrum atau otak besar. Dan otak besar ini terbagi dua di tengah-tengah sini oleh yang namanya apa? Dibelah oleh suatu sulcus di tengah-tengah otak dan membagi cerebrum atau otak besar ini menjadi dua, yaitu cerebrum hemisferia cerebrum dextra atau yang kanan dan hemisferia cerebrum sinistra atau yang kiri. Ini yang tadi saya katakan adanya ventricle lateral yang terdapat pada bagian kiri dan bagian kanan otak. Kemudian nanti dari ruangan ventricle lateral ini akan berhubungan dengan ventricle ketiga. Dan nanti akan melanjut menuju ke ventricle keempat. Ventricle keempat ini berada di daerah otak kecil. Nanti cairan ini akan bergerak ke atas, kemudian naik lagi, melingkupi lagi di sini. Karena ini makanya di sini ada cairan biarpun tipis, ini untuk mencegah benturan antara otak dengan tulang kepala tadi. Coba lihat di sini juga sama, ada celah. Di tulang belakang juga sama. Ya. Sisa yang 600 cc-nya setiap hari dia akan dibuang di daerah sini, di daerah filus arachnoid, yaitu pada sinus sagittal superior. Itu harus dibuang tiap hari. 600 cc diproduksi kan di sini. Nah, diproduksinya kan di sini. Nanti ini berjalan menuju ke seluruh bagian otak. Nanti yang lama mungkin akan dikeluarkan di sini. Kalau udah keluar di sini, masuk ke sistem vena. Masuk ke sistem vena, nanti kelebihan cairan akan dibuang keluar tubuh lewat ginjal. Ya. Kita lihat lapisan-lapisannya yang tadi saya katakan. Lapisan pertama dinamakan dura mater.
Dua mater ini terbagi atas dua lapis, yaitu yang satu nempel di tulang kepala dan yang satu lagi nanti ada pada lapisan kedua. Jadi dura mater itu nanti ada dua lapis. Di antara dua lapisan dura mater tadi kita dapatkan yang namanya ruangan yang disebut ruang subdural. Kemudian di antara ada lapisan yang kedua yang hanya satu lapis yang dinamakan arachnoidea mater. Dan lapisan ketiga seperti saya katakan tadi akan menempel pada otak yang dinamakan pia mater. Antara pia mater dengan lapisan arachnoid ini didapatkan suatu ruangan yang disebut ruangan subarachnoid. Sedangkan antara ruangan arachnoidea mater dengan dura mater itu dinamakan ruangan subdural. Dan di antara dua lapisan dura mater tadi, yang satu menempel di tulang, satu lagi berada di bawahnya, kita dapatkan adanya ruangan epidural. Jadi ada 3 ruangan yang terdapat di antara otak dengan tulang kepala. Jadi kalau diurut dari atas, di sini nanti ngadei ruangan yang tipis ini, di sini ada epidural. Kemudian di sini ruangan subdural, dan terakhir ini adalah ruangan subarachnoid karena berada di bawah daripada lapisan arachnoidea mater. Di cairan tadi dibuang lewat sistem vena di sini. Tapi di antara sekian puluh juta pada bayi yang dilahirkan, ada yang sistem vena di sini tertutup. Kita tidak mengetahui apa sebabnya. Pokoknya ini jadi tertutup di sini. Kalau ini tertutup gimana? Cairan otak yang berlebih yang 600 cc tadi tidak dapat dibuang. Jadi dia nanti akan bertambah terus dalam ruangan kepala tadi. Anda bisa bayangkan, tiap hari 600 cc dalam waktu 1 minggu bisa menjadi 4 liter. Akibatnya apa? Maka tulang kepala ini akan mengembang bertambah besar, ya, sehingga terjadilah yang dinamakan hidrosefalus. Itu penyakit pada bayi di mana kepalanya jadi besar sekali karena kepalanya terisi oleh cairan otak yang tidak dibuang tadi. Dan itu nanti harus dilakukan operasi. Oke, lanjut, next. Ini yang tadi saya jelaskan, mendingan atau selaput otak ini ada 3 lapis, yaitu dura mater, ya, yang terdiri dari 2 lapisan, kemudian arachnoid mater yang merupakan 1 lapisan, dan lapisan terakhir yang menempel pada otak itu adalah pia mater. Jadi di antara 2 lapisan dura mater ini kita dapatkan adanya suatu ruangan yang dinamakan ruangan epidural, dan kemudian antara dura dengan arachnoid dinamakan ruangan subdural, dan antara arachnoid dengan pia mater dinamakan ruangan subarachnoid. Oke, lanjut, next. Jadi kalau dura mater tadi merupakan 2 lapisan jaringan ikat yang kuat, yang tipis, tapi kalau arachnoid merupakan jaringan fibrosa halus yang di dalamnya banyak mengandung pembuluh darah dan bentuknya seperti jala pada laba-laba. Itu sebabnya disebut arachnoid mater. Dan ini pia mater lapisan tipis yang melekat erat pada otak dan banyak sekali mengandung pembuluh darah. Ya. Jadi nanti
kalau terjadi benturan yang sangat keras antara kepala dan benda keras yang lainnya, misalnya kecelakaan di jalan karena helmnya lepas, ya, atau tertimpa oleh bangunan pada saat kerja karena tidak pakai pelindung dan sebagainya, bisa terjadi perdarahan di 3 ruangan yang tadi. Bahkan yang paling hebat biasanya perdarahannya tidak di 3 ruangan yang itu saja, tapi juga perdarahan pada otaknya sendiri. Nah, kalau pada yang mengalami stroke, itu perdarahannya adalah yang paling sering adalah perdarahan pada otaknya sendiri, di mana terjadi pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Oke, next, lanjut. Anda pasti pernah mendengar yang namanya meningitis. Kita tahu bahwa pada otak kita ini dan tulang kepala ada 2 jaringan. Pertama adalah selaput kepalanya dan kedua adalah otaknya. Infeksi bisa mengenai salah satu atau mengenai kedua-duanya. Kalau yang terkena infeksi itu hanya selaput otaknya saja dinamakan meningitis. Tapi kalau terjadi infeksi pada otaknya dinamakan ensefalitis. Dan memang karena ini berdekatan biasanya nanti saling menularkan dan terjadilah gabungan daripada infeksi selaput dan otaknya sendiri yang dinamakan meningoencephalitis. Gejala daripada meningitis ataupun encephalitis itu hampir sama, di mana yang pasti kalau ada gangguan di daerah susunan saraf pusat, maka yang terganggu kesadarannya akan menurun. Kemudian terjadilah gejala-gejala infeksi atau peradangan yang lainnya, demam, ya, kemudian sakit-sakit badan dan lain-lain. Dan untuk menentukan itu, kita biasanya nanti akan mengambil cairan sumsum tulang belakang pada daerah lumbal, ya. Nanti diambil dari sana dan diperiksakan oleh laboratorium yang dinamakan itu fungsi lumbal. Oke, lanjut. Baik, kita sekarang membicarakan mengenai otak. Tadi sudah saya katakan otak itu terdapat di dalam tulang kranium atau tulang tengkorak. Orang dewasa berat otaknya kira-kira 2% dari berat badan. Kecil, paling besar itu sebesar kepalan tangannya masing-masing. Tapi biarpun beratnya hanya 2% dari berat badan, otak ini harus mendapatkan sirkulasi darah yang berisi makanan, oksigen, dan lain sebagainya 1/5 dari jatah seluruh tubuh. Atau dia membutuhkan 440 kalori per hari. Anda ngerti nggak? Jadi otak itu meskipun hanya 2% beratnya dari seluruh tubuhnya, dia tidak menerima 2% darah yang mengandung makanan dan oksigen tadi. Tapi dia minta 20%, 1/5-nya, bukan 1/5 dari darah yang ada pada seluruh tubuh kita itu pada saat dialirkan, dia harus menerima 1/5-nya dari jumlah darah yang beredar pada saat yang sama, titik. Sama seperti kalau kita sedang makan di rumah, biasanya udah ada pembagiannya. Si bapak bagian dadanya ayam, si ibu bagian pahanya ayam, kakak paling besar mungkin dapat bagian apanya dan semuanya. Di dalam tubuh kita pun demikian. Ya, jadi tidak tergantung daripada besar kecilnya organ atau jaringan tubuh. Tapi berdasarkan apa? Fungsi dari masing-masing organ atau jaringan tubuh tadi. Kan seperti itu saya katakan,
semua rangsang, semua impuls yang berasal dari seluruh kita harus masuk ke otak. Baik itu yang kita sadari maupun yang tidak. Jadi yang otomatis pun sama harus masuk ke otak dulu, nanti di sana akan diproses. Kalau yang otomatis itu kalau tidak apa-apa ya udah terusin aja seperti biasa. Tapi kalau yang lainnya kan pasti selalu ada rangsangan. Mata Anda selalu melihat, hidung Anda selalu mencium, lidah Anda pasti akan mengecap sesuatu. Tangan Anda pasti akan bergerak, entah itu memegang kursi, entah menulis, entah nyetel TV, dan lain sebagainya. Dan itu semua harus diproses di otak. Itu sebabnya otak meminta 1/5 dari jatah makanan dan oksigen dari seluruh tubuh kita untuk diberikan kepada otak. Jelas? Bagian-bagian otak adalah, nanti kita lihat kemarin tadi yang saya katakan adalah bagian cerebrum atau otak besar yang paling atas, kemudian otak tengah, dan kemudian batang otak, dan di belakangnya kita dapatkan adanya otak kecil atau cerebellum. Oke, lanjut, naik. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Tadi udah saya perlihatkan gambarnya, dia merupakan bagian terbesar di pares. Nanti akan terbagi dua oleh viscera cerebrum longitudinal, dan terbagilah dia menjadi hemisfer cerebrum kanan dan hemisfer cerebrum kiri. Dan di tengah-tengahnya itu nanti akan dihubungkan antara kanan dan kiri otak besar itu oleh corpus callosum. Di permukaan otak itu tonjolan-tonjolan, jadi otak itu kan permukaannya tidak rata. Tonjolan itu dinamakan gyrus dan sulcus atau fissura. Katanya menurut penelitian bukan makin pintar ya, jadi mungkin ini seseorang itu virusnya akan lebih masalah pintar atau kurang pintar atau tidak pintar, tapi adalah bagaimana dia memanage fungsi daripada otaknya itu tadi dengan kerajinan atau malas. Hanya antara dua. Sama seperti kalau Anda punya komputer. Kalau Anda isi komputer itu hanya dengan permainan game atau film-film dan lain sebagainya, pada saat Anda memerlukan sesuatu, ilmu pengetahuan, mata kuliah dan sebagainya, Anda cari, tidak akan dapat. Tapi kalau komputer tadi Anda isi dengan segala macam, dengan ilmu, dengan apa, termasuk dengan misalnya Al-Quran atau hadis, game dan sebagainya semua ada. Anda akan mencari apapun bisa di sana. Demikian juga otak kita. Kalau kita kan biasanya otak kita akan diisi dengan bacaan atau diskusi, ya. Bacaan itu banyak, bisa dari buku, ya, bisa dari Google, bisa dari internet dan sebagainya. Itu Anda baca terus, sering baca terus, berulang-ulang, bahkan ngumpul di otak Anda. Sehingga pada saat Anda katakanlah mau ujian, mau kerjaan, apapun yang ditanyakan, Anda akan bisa jawab. Disitulah perbedaannya antara yang rajin dan yang malas. Ya, jadi rajinnya di sini adalah dalam tanda kutip yang positif. Jelas. Ya, jadi Anda misalkan saja dengan komputer, Anda harus rajin untuk hal ini. Oke, next, lanjut. Nah, ini tadi yang saya sebutkan
ini yang namanya susunan saraf pusat yang terdiri dari otak yang ada di kranium dan kemudian sumsum tulang belakang. Otak ini terdiri dari otak besar yang terbagi dua di tengah-tengah, ya, dan berhubungan satu sama lain dengan corpus callosum itu dinamakan cerebrum. Kemudian di sini di bagian bawahnya nanti kita akan dapatkan adanya otak tengah dan kemudian nanti di sini kita lihat adanya point cerebri, ya, dan kemudian nanti akan di bagian terakhir ini dinamakan medulla oblongata atau batang otak yang merupakan penghubung antara otak dengan medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Dan yang di belakang ini ada yang bentuknya seperti otak juga tapi kecil, yaitu otak kecil atau cerebellum. Kalau otak besar ini namanya cerebrum. Ya. Jadi nanti ini akan keluar di bagian bawah daripada tulang kepala kita, di mana di sini ada lubang yang namanya foramen magnum, tempat keluarnya medulla spinalis tadi. Ini adalah lekukan-lekukan yang tadi dinamakan gyrus dan parit-paritnya ini dinamakan sulcus atau fissura. Oke, next, lanjut. Apa saja fungsinya korteks cerebri atau otak besar? Dia fungsinya sangat banyak, tapi pada intinya kalau kita gabungkan, dia mempunyai fungsi yang pertama adalah aktivitas mental. Aktivitas mental itu terdapat pada otak besar kita. Nanti di situ juga akan terbagi-bagi bagian mana yang dominan dan bagian mana yang tidak dominan. Di sana nanti akan terbagi dalam fasilitas memori, inteligensia, ya, kemampuan berpikir, rasionalisasi, rasa bertanggung jawab, moral kita, dan pembelajaran. Kemudian nanti fungsi yang kedua adalah persepsi sensoris, yaitu yang berdasarkan tadi rangsangan yang berasal dari luar melalui daerah kulit. Itu yang berupa persepsi nyeri, suhu, sekan, dan lain-lain. Kemudian yang lewat mata itu untuk penglihatan, kemudian lewat telinga pendengaran, lewat lidah pada saat kita makan atau minum adalah pengecapan. Dan yang lewat hidung dinamakan penghidung. Nanti yang ketiga fungsinya adalah mengatur bagaimana kontraksi otot-otot volunter yang berada pada ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Jadi memang nanti ini tulang otak besar ini terbagi atas bagian yang ada di dahi, bagian yang ada di puncak kepala, bagian yang ada di belakang kepala, di daerah samping dan sebagainya. Dan itu tiap-tiap mempunyai dominasinya masing-masing. Meskipun secara keseluruhan itu akan merata di dalam otak kita. Oke, next, lanjut. Secara garis besar, struktur otak besar otak kita itu terbagi atas korteks cerebri dan kemudian subkorteks, kemudian otak tengah dan otak kecil serta batang otak atau medulla oblongata. Subkortikal ini nanti terdiri dari basal ganglia, kemudian hipotalamus, hipofisis, ini merupakan pusat daripada kelenjar endokrin, ya. Ini fungsinya adalah untuk mengkoordinir gerakan dasar, gerak halus, sikap tubuh, perilaku insting, makan, minum, seks, dan motivasi. Saya tidak akan jelaskan lebih jauh, hanya di sinilah pusat daripada itu. Jadi semua yang tadi di ini kan, jadi otak ini nanti akan bekerja sama, bagian memori dengan bagian ini bekerjasama dengan bagian otak tengah untuk apa, bekerja sama dengan bagian otak kecil untuk apa, karena nanti masing-masing bagian itu ada fungsinya yang khusus. Seperti ini yang subkortikal itu adalah mengkoordinasi gerakan dasar seperti cara berjalan, cara makan, cara tidur, cara duduk, dan sebagainya. Atau gerakan-gerakan halus. Ya, gerakan ototnya diatur oleh otak besar. Otot ini kontraksi, relaksasi,
Tapi untuk koordinasi supaya dia bisa menulis, ya, bisa menulis ataupun melukis, ya, ataupun memahat dan sebagainya, atau mengambil untuk makan, itu harus ada yang mengkoordinir, yaitu pada subkorteks tadi. Tubuh kita untuk bisa berdiri tegak, otot-ototnya nanti yang sebagian harus kontraksi, sebagian lagi harus relaksasi. Tapi supaya itu koordinasinya bagus, diaturlah oleh otak subkortikal ini tadi. Itu yang dimaksudkan mengkoordinirnya tadi. Ya, oke. Seperti makan minum, kan waktu makan dari otak diperintahkan ke mulut supaya terbuka. Kemudian tangan kita diperintahkan untuk mengambil makanan, dimasukkan kemudian dikunyah. Gabungan inilah yang harus koordinasikan. Kalau tidak mungkin Anda udah nyenok, mulutnya nutup terus. Gimana mau bisa masuk dan makan? Jadi harus ada yang mengkoordinir. Jelas di sana? Ya, lanjut, next. Kemudian sesudah bagian subkortikal, ada yang namanya batang otak atau brainstem. Ini terdiri dari diencephalon, midbrain, pons, dan medula oblongata yang tadi saya perlihatkan di gambar. Dan di sana itu adalah pusat untuk pernafasan, pusat untuk vasomotor, yaitu sistem pembuluh darah, untuk pengatur kegiatan jantung, pusat muntah, bersin, dan batuk. Saya tidak akan tidak akan jelaskan secara detail karena nanti menghabiskan waktu untuk hal ini. Ya, dari batang otak inilah. Jadi dari batang otak ini adalah merupakan bagian paling bawah dari otak. Nanti akan keluar di sana 12 saraf otak. Nanti kita akan lihat di belakang. Lanjut, next. Ini adalah 12 pasang saraf otak keluar di batang otak. Yang pertama adalah saraf olfaktorius. Ini merupakan saraf sensoris saja, jadi hanya berfungsi untuk menerima stimulus, yaitu rangsangan bau, mulai dari bau yang wangi sampai bau yang paling busuk. Itu adalah fungsi saraf olfaktorius. Nanti dia akan menghidu, kemudian laporan ke otak. Nanti pada saat itu otak jadi itu sarafnya hanya saraf ren yang disampaikan ke otak. Nanti dari otak saraf referennya tidak ada yang ke hidung. Nggak ada kalau kita mencium bau terus hidung kita bisa nutup, nggak ada. Atau kalau wangi hidung kita bisa ngembang terbuka supaya tercium lebih wangi lagi, tidak ada. Jadi yang diperintahkan adalah organ yang lainnya, entah matanya, entah tangannya. Seperti kalau bau yang diperintahkan tangannya untuk nutup hidung, bukan hidungnya yang nutup sendiri, tidak. Disitulah perlunya koordinasi yang diatur oleh bagian lain dari otak tadi. Saraf optikus ini hanya untuk penglihatan saja, untuk melihat dan kemudian menyampaikan fungsinya ke otak. Saraf ketiga, keempat, dan keenam dari saraf otak itu adalah saraf untuk mengatur otot-otot mata. Mata kita kan bisa melihat ke depan, bisa melihat ke atas, bisa melihat ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, atau menutup mata. Jadi ketiga, keempat, dan keenam inilah yang mengatur gerakan daripada pola mata kita. Dan saraf yang kelima ini adalah gabungan daripada saraf sensoris dan motoris. Kalau tadi 3, 4, 6 itu adalah saraf motoris, ya, karena untuk menggerakkan otot-otot mata. Dan saraf kelima itu biasanya saraf yang akan mempersarafi daerah wajah, kemudian sebagian kepala, dan bagian dalam daripada mulut, hidung, dan gigi, yaitu pada saat mengunyah. Lanjut, saraf ketujuh itu juga untuk ekspresi wajah. Wajah Anda kan bisa
menakutkan, bisa juga menyenangkan. Misalnya tersenyum, atau Anda mengeluarkan mimik marah, ataupun menakut-nakuti, dan sebagainya. Nah, karena saraf ketujuh ini akan mempengaruhi sehingga muka Anda akan bisa berubah-ubah, mulai dari tadi yang menyenangkan sampai yang menakutkan. Saraf ke-8 ini biasanya berhubungan dengan telinga. Nah, di telinga ini ternyata ada dua. Tidak hanya pendengaran, tapi juga untuk keseimbangan seperti yang tadi saya katakan. Ya, karena di dalam bagian dalam telinga, nanti saya jelaskan di sensoris atau di panca indera, itu terdapat satu organ yang kecil di bagian dalam telinga itu yang namanya cochlea. Itulah yang ikut mengatur keseimbangan tubuh kita pada waktu berdiri, pada waktu duduk, ya. Nanti kita ini kan. Saraf ke-9 adalah glossopharyngeus. Ini terutama di sini yang penting adalah untuk menelan. Dan saraf yang ke-10, saraf vagus, campuran. Tapi di sini memang ada fungsi daripada alat-alat dalam tubuh. Jadi dia kecuali mempengaruhi daerah muka, juga untuk daerah bagian alat dalam tubuh, diantaranya gaster. Ya. Lanjut, next. Dan saraf ke-11 ini nantinya dinamakan saraf aksesorius, sifatnya motoris. Ya. Ini nanti dia akan bekerja sama dengan saraf 9 untuk refleks menelan dan juga membantu fungsi bicara. Saraf ke-12 juga demikian, dia akan mempersolahkan otot lidah dan sekitar otot daerah hyoid, serta untuk menelan dan untuk bicara. Ya. Oke, lanjut, next. Ini kalau kita lihat dari ini kan otak kecil, kemudian ini di sini adalah otak tengah, ini adalah cerebrum atau otak besar. Kita bisa lihat nanti di bagian otak tengah inilah keluar saraf ke-1, saraf kedua, dan seterusnya. Ya. Nanti sudah otak tengah dan ini cerebrum atau otak kecil, ini adalah bagian bola oblongata dan sebagainya untuk menyambung ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Lanjut, next. Medula oblongata yang merupakan bagian paling bawah daripada otak kita itu pendek saja, hanya 2,5 cm. Ya, dia menyambung antara bagian pons cerebri dan juga ke medula spinalis. Dia tepat berada pada batas foramen magnum. Medula spinalis nanti bagian luarnya akan berwarna putih dan bagian dalamnya akan berwarna kelabu. Medula oblongata ini nanti berfungsi sebagai pengendali nafas, pengendali kardiovaskuler, suhu, refleks bersin, dan lain-lain. Ini biasanya medula oblongata pas berada di perbatasan, jadi keluar dari foramen magnum daerah sini. Itu sebab di film Anda sering lihat kalau seseorang dipukul di daerah sini, di daerah tengkuk dengan keras, orangnya langsung akan pingsan karena di sana memang kita dapatkan adanya pusat kardiovaskuler, pusat kesadaran, dan lain-lain. Lanjut, next. Otak kecil atau cerebellum letaknya di belakang kepala, ya. Jadi ini nih ditutup oleh ini bagian tulang belakang kepala, oksipital ini. Terdapat di dalam kecil, bentuknya persis seperti otak besar. Ya, dia juga bentuknya sama, terbagi dua, kanan dan kiri, ya, dibungkus juga sama oleh 3 lapisan. Fungsi dia adalah ini, mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot. Anda tahu kan, kalau Anda belajar gerak jalan, contohnya,
biasanya kalau gerak jalan pasti kalau tangan yang kiri ke depan, tangan yang kiri ke depan, maka kaki kanan juga bergerak ke depan. Kalau tangan yang ke depan, maka kaki kiri yang tidak pernah Anda kalau jalan atau gerak jalan itu, kalau jalan aja, Anda tidak pernah tangan yang kanan ke depan, kaki kanannya juga ke depan. Nanti kalau tangan kiri ke depan, kaki kirinya ke depan. Nggak pernah seperti itu. Untuk itulah diperlukan pengaturan atau koordinasi oleh otak kecil tadi. Ya, sama seperti otot-otot pada tangan ini kan bisa berbagai fungsi. Kalau otot ini merapat semua, merapatkan tulang, kemudian otot yang besarnya digerakkan, kita bisa menempeleng orang. Kalau dikepalkan kita bisa meninju orang. Tapi kalau yang bergeraknya atau yang dikoordinasikannya hanya 3 jari ini saja, kita hanya bisa menulis atau melukis atau menggambar yang fungsinya lebih halus. Inilah yang mengkoordinasikan, yaitu otak kecil ini. Beda dengan otak tengah tadi. Kalau otak tengah dia tidak hanya mengkoordinasikannya tidak hanya satu tempat, tapi dia mengkoordinasikan seperti pada saat kita makan. Mulutnya terbuka, makanannya masuk, kemudian likunya, dan seterusnya. Jadi koordinasi tadi diperlukan baik di setempat ataupun dari beberapa bagian. Jelas perbedaannya ya? Oke, lanjut, next. Sesudah medula oblongata tadi, dia akan nyambung ke medula spinalis. Perbedaan antara otak dengan medula spinalis adalah bagian luarnya. Bagian luarnya otak itu kelabu. Bagian medula spinalis, bagian luarnya putih. Ya. Sumsum tulang belakang ini bentuknya seperti silinder. Besarnya kira-kira sebesar kelingking kita ya, tidak besar, bukan berarti sebesar jempol atau besar lagi sumsum ini. Memangnya sapi, kalau sapi itu memang besar sumsum tulangnya ya. Kalau kita kecil, hanya sebesar kelingking kita. Itu memanjang mulai dari bawah kepala kita sampai daerah lumbal. Tidak sampai daerah tulang ekor atau kesakung. Di lumbal pun kira-kira dia sampai lumbal 1 atau 2 saja. Di sana udah selesai medula spinalis. Yang ada sampai ke bawah itu hanya serabut-serabut saraf spinalnya saja. Ya, jadi di sini juga dikatakan bahwa sumsum tulang belakang ini memanjang mulai dari bawah leher sampai ke tulang pinggang yang kedua. Nanti dibungkus oleh 3 lapis meningen dan juga di luarnya ada cairan otak atau cairan cerebrospinal. Diperkirakan pada seorang pria dewasa panjangnya sekitar 45 cm. Ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita potong melintang, nanti kita lihat gambarnya di belakang, maka bagian luar daripada medula spinalis tadi sudah saya ulang-ulang berwarna putih dan bagian dalamnya berwarna kelabu. Nanti gambarannya seperti gambaran kupu-kupu. Karena apa? Karena nanti di sumsum tulang belakang itu ada bagian yang menggabungkan saraf-saraf sensoris aferen yang akan menuju ke otak, dan bagian yang satu lagi adalah saraf-saraf sensoris aferen yang berasal dari otak dan menuju ke jaringan, apakah jaringan dalam ataupun jaringan-jaringan di luar tubuh kita seperti otot, kulit, ya, dan lain-lain. Jadi fungsinya medula spinalis ini atau sumsum tulang belakang adalah menghantarkan impuls dari luar ke otak dan menghantarkan perintah dari otak menuju ke jaringan lain. Dan yang penting satu, dengan adanya sumsum tulang belakang memberi kemungkinan terjadinya gerakan refleks. Bagaimana caranya? Kita lihat. Lanjut. Nah, ini.
Ini adalah gambaran awalnya dari otak, kemudian medula oblongata, dan ini adalah sumsum tulang belakang. Anda lihat ini berakhirnya di tulang pinggang yang kedua. Dan nanti sepanjang ini keluarlah serabut-serabut saraf spinal, termasuk yang di bawah ini. Nah, jadi mulai dari lumala kedua ke bawah tidak ada sumsum tulang. Sumsum tulang belakang yang ada adalah serabut-serabut saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang tadi. Bagaimana terjadinya gerakan? Nah, jadi tadi semua stimulus dari luar itu akan masuk, disampaikan ke otak, di otak nanti diproses, dikoordinasikan, diturunkan perintahnya, keluarlah lewat serabut-serabut. Masih di sini juga, tapi nanti ini serabut yang memerintah atau serabut saraf efren. Kita lihat di sini. Nah, ini nanti ada suatu rangsangan yang masuk ke dalam lewat serabut saraf efren. Ini akan disampaikan ke otak. Dari otak nanti disampaikan, diturunkan ke bawah perintah melalui serabut saraf efren menuju ke jaringan yang ditentukan, entah itu kulit, entah itu otot. Yang dinamakan gerak refleks, tadi rangsangan itu masuk ke sini. Yang tadi saya katakan, Anda sedang nyetrika, karena ada kegiatan lain, badan setrikanya Anda tidak sengaja meraba yang panas sekali. Anda tidak, kalau menunggu perintah dari otak, tadi kan itu begitu ini kena panas, langsung itu ada rangsangan menuju ke otak. Setrikaan itu panas. Tapi Anda belum bisa menarik karena belum ada perintah dari otak kalau yang seharusnya. Tapi pada gerakan refleks, maka begitu Anda meraba yang panas tadi, impuls tadi begitu sampai di sumsum tulang belakang, yaitu pada daerah ganglionnya, dia akan langsung loncat menuju ke saraf motoris. Saraf motoris tadi langsung akan menggerakkan jari-jari Anda untuk menjauh dari setrikaan tadi. Jadi langsung diangkat. Nanti sudah itu baru datang berita dari otak. Bagus tuh udah diangkat. Karena setrikaan tadi panas. Kamu kan baru tahu setrikaan itu tidak boleh dipegang. Nah, jadi Anda menariknya itu tidak menunggu perintah dari otak lagi. Itulah yang dinamakan gerakan refleks. Karena kalau Anda menunggu perintah dari otak untuk menariknya, keburu hangus jari-jarinya. Sama juga seperti kalau Anda lagi jalan, menginjak benda tajam, ya. Anda tidak mungkin terus diinjak itu benda tajam tuh. Pasti Anda akan narik kakinya untuk menghindari robekan pada kaki Anda. Jadi itu contohnya daripada gerakan refleks tadi, ya. Oke, lanjut next. Sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini yang keluar dari otak ada 12 yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang 31 pasang tadi yang tadi saya perlihatkan di gambar, yang keluar dari medula spinalis yang dinamakan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf tepi ini baik secara anatomis maupun fungsionalnya akan bersifat menyambung atau sinambung dengan susunan saraf pusat. Jadi fungsinya dari sistem saraf tepi ini pertama adalah menyalurkan impuls neural dari organ indera, yaitu dari mata, hidung, telinga, dan lidah dan sebagainya, dan juga dari reseptor sensoris dari berbagai bagian tubuh, misalnya dari kulit, ya, ataupun dari ototnya yang menuju ke susunan saraf pusat. Dan yang kedua, ini adalah menyalurkan impuls saraf atau rangsangan dari susunan saraf pusat menuju ke otot-otot dan kelenjar. Ya, jadi ada dua kan sistem saraf tepi ini bersifat aferen menuju ke pusat dan eferen yang memerintahkan dari pusat. Pada
satu neuron, baik itu badan sel sarafnya maupun selabut saraf atau aksonnya itu bergabung nanti menjadi satu berapa ribu atau berapa ribu tulang belakang. Sedangkan pada saraf tepi dia akan atau apa anyaman saraf ini nanti disebut plexus saraf ataupun plexus neuroprosus. Jadi yang gabungan daripada serabut saraf akson dengan badan sel saraf tadi dinamakan saraf atau nervus. Nanti kan ada nervus ke satu. Baik, mungkin sampai di sini dulu saja untuk pertanyaan. Nanti kita lanjut minggu depan yang akan dilanjutkan dengan integumen karena ini bahannya cukup panjang ya. Baik, silakan kalau ada yang mau menanyakan.